Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Babai Ubaidillah. Nah, di sini Ibu mau ngasih materi tentang bahaya narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya biasanya juga disebut nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan juga rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis atau bukan narkotika. Adapun berbagai jenis narkotika diantaranya yaitu opioid atau opiat, kokain, kanabis, heroin atau putau, metadon, morfin, barbiturat. Sedangkan psikotropika biasanya berjenis yang pertama ada sabu-sabu, yang kedua sedatif atau hipnotik, yang ketiga ekstasi, yang keempat nipam, yang kelima speed, yang kelima demoral, yang keenam angel dust, dan lain-lain. Selain zat aditif lainnya yang berjenis antara lain 1. Alkohol, 2. Nikotin, 3. Kafein, 4. Zat designer atau speedball, pispil, kristal, angel dust, rocket full. Di samping masih terdapat zat-zat sejenis lainnya yang sangat membahayakan dan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan narkoba. Penyebab penyalahgunaan narkoba ini biasanya berasal dari faktor individu, faktor sosial budaya, dan juga dari faktor lainnya. Tapi yang paling utama terjadinya penyalahgunaan narkoba tentu karena banyak tersedia di mana-mana, baik di pemukiman, di rumah, sekolah, kampus, di jalanan, di warung-warung kecil, dan lain sebagainya. Meskipun ini dengan cara ilegal dan sembunyi-sembunyi, dari faktor-faktor penyebab yang terjadi berasal dari yang pertama, faktor individu. Ini sangat dominan terjadi dari aspek kepribadian, yaitu yang menyangkut pada pertama, tingkah laku antisosial seperti kepribadian ingin melanggar, sifat memberontak, melawan apa saja yang berbau otoritas, menolak nilai-nilai yang tradisional, mudah kecewa, dan sifat tidak sabar. Yang kedua, kecemasan dan depresi. Ini banyak terjadi pada orang yang tidak dapat menyelesaikan kesulitan hidupnya sehingga timbul depresi dan akan berakibat pada penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, pengetahuan yang kurang tentang nafza akan mengakibatkan orang berpikir positif terhadap penggunaannya sehingga akan mengakibatkan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi dengan teman sebaya sangat berpengaruh pada penyalahgunaan narkoba. Contoh, pada orang atau anak yang kurang terampil berkomunikasi juga akan menyebabkan tidak dapat menolak atau menghindar jika ada orang yang menawarkan untuk mencoba sesuatu atau narkoba, sehingga akan mengakibatkan pada penyalahgunaan narkoba. Faktor kedua yaitu dari sosial budaya antara lain. Yang pertama dari kondisi keluarga, hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga orang tua meninggal dan lain sebagainya.
akan menyebabkan kurang nyamannya kondisi di dalam rumah. Yang kedua, dari pengaruh teman sekelompok sebaya. Keinginan untuk mencoba biasanya datang dari pengaruh teman, di samping rasa takut seseorang atau anak untuk tidak diterima dalam kelompoknya akan menyebabkan orang atau anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, dari kondisi di sekolah. Kurang ketatnya peraturan sekolah tentang tata tertib penggunaan narkoba, sistem kontrol yang kurang ketat akan menyebabkan orang atau anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba. Faktor yang terakhir yaitu faktor lain, yaitu pengaruh dari faktor iklan atau promosi iklan yang berlebihan atau kurang jelas tentang khasiat suatu obat akan menyebabkan orang atau anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba. Itulah materi tentang bahaya narkoba. Semoga siswa-siswi SMK Negeri 1 Pulau Ampel terhindar dari bahaya narkoba. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.